semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Yuni Syafira. Di video kali ini, aku mau sharing ke kalian tentang boleh nggak sih diet sarapan paginya makan nasi? Simak videonya sampai selesai ya. Ada beberapa komentar dari teman-teman di video saya menanyakan tentang Mbak, boleh nggak sih saat diet sarapan paginya itu makan nasi? Terus ada yang bilang, Mbak, saya tinggal di desa. Setiap hari ibu saya memberikan saya sarapan paginya itu makan nasi putih. Kalau saya ingin diet, apakah diet saya gagal? Dan yang satu lagi ada yang bilang, Mbak, saya bertahun-tahun sarapan paginya itu makan nasi putih. Kalau saya ingin diet, diganti sarapan paginya kayak buah, roti, susu gitu, perut saya selalu nggak nerima, perut saya perih. Gimana sih Mbak solusinya? Nah, sebelum masuk ke solusinya, mari kita pahami pengertian sarapan pagi. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya sarapan pagi itu apa. Sarapan pagi adalah kegiatan mengisi tubuh dengan cadangan energi yang diperoleh dari makanan dan minuman untuk menunjang aktivitas fisik kita yang dimulai di pagi hari. Tentu sarapan pagi ini banyak macam ya, mulai dari buah, roti, kopi, dan lain sebagainya. Nah, kalau saat kita ingin diet, kalau kita sarapan paginya itu makan nasi putih, apakah diet kita gagal? Boleh atau tidak? Jawaban saya, boleh banget. Kenapa? Karena pengalaman pribadi saya, saat berat badan saya 78 kilo, sarapan pagi saya dulu awalnya juga makan nasi putih dan bisa turun berat badan. Bagaimana tipsnya supaya diet tetap bisa makan nasi putih dan bisa turun berat badan? Simak videonya sampai selesai dan jangan di skip ya teman-teman. Nasi putih merupakan makanan pokok Indonesia. Kita dari kecil diajarkan makan nasi putih oleh ibu kita supaya kita itu kenyang. Nasi putih merupakan sumber karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber utama energi. Nasi putih dibagi dalam karbohidrat sederhana. Apa itu karbohidrat sederhana? Yaitu karbohidrat yang mudah dicerna oleh tubuh dan dapat meningkatkan gula darah. Saat kita ingin diet, apakah saat sarapan pagi boleh makan nasi putih? Tentu boleh-boleh saja. Nah, akan tetapi supaya bisa turun berat badan ada tipsnya. Tips yang pertama, boleh makan nasi putih saat sarapan pagi, akan tetapi kurangi makanan tambahan dari sarapan pagi kita. Maksudnya, kita udah makan nasi putih beserta lauk dan juga sayur, kurangi nih makanan tambahan seperti gorengan, kerupuk, saus, kecap, dan makanan lainnya. Karena apa? Karena dari makanan itulah tentu akan menambah jumlah kalori dari yang kita konsumsi. Seharusnya sudah 300 kalori, jadi bertambah 2 kali lipat jadi 600 kalori atau 700 kalori. Itu baru dari sarapan pagi, belum dari makan siang kita, belum dari cemilan, belum dari makan malam. Tentu dari sarapan pagi inilah kita harus cek apa saja yang kita konsumsi. Kalau seandainya teman-teman udah terbiasa nih makan pagi itu makan nasi putih, gak apa-apa, makan aja. Karena saya juga dulu makannya makan nasi putih, akan tetapi awal-awal saya sebelum diet itu bisa makan nasi putihnya nambah, terus saya makannya pakai gorengan, terus ditambah teh manis, belum ditambah jajanan kue pasar. Tentu makan pagi hari itu harus kenyang sekenyangnya. Padahal aktivitas fisik saya ya biasa-biasa aja, nggak terlalu padat. Tentu dari sarapan pagi aja udah tinggi kalori, bagaimana makan siang dan makan malam. Nah, itu teman-teman. Nah, tips yang kedua yaitu mengurangi kebiasaan makan berlebihan. Tentunya bukan hanya dari nasi putih aja yang kita perhatikan dari sarapan pagi. Kita harus mengurangi kebiasaan makan yang berlebihan dari setiap hari yang kita lalui. Kayak dari cemilan, apakah kita makan cemilan berlebihan? Saat makan siang, apakah kita makan berlebihan, comot sana sini, makan malam apalagi. Nah, hindarilah makan secara berlebihan supaya tubuh kita itu bekerja dengan maksimal, metabolisme kita naik. Nah, teman-teman, nasi putih itu bukan yang membuat kita itu gendut selama ini. Selama ini kan nasi putih yang selalu
dijadikan kambing hitam ya, kalau nasi putih itu penyebab kegemukan. Padahal bukan dari nasi putih yang selalu disalahkan. Tips yang ketiga yaitu cek berapa kali konsumsi nasi putih dalam sehari dan minimalisir penggunaan bumbu dapur. Misalnya dari pagi teman-teman udah sarapan pagi nasi putih, siangnya teman-teman makan nasi goreng, malamnya teman-teman makan nasi sama mie instan. Tentu dari 3 makanan ini udah mengandung tinggi kalori. Nah, sebaiknya teman-teman cek, perhatikan volume makannya, dan juga minimalisir bumbu dapur. Kalau seandainya pagi hari teman-teman udah makan nasi, lauk sama sayur, siangnya teman-teman boleh kurangi sedikit porsi nasinya, terus tambahkan sayur yang minimalisir bumbu minyak, terus tambahkan juga protein dan buah yang banyak. Nah, kalau dari cemilan teman-teman bisa pilih cemilan yang tinggi gizi, tinggi nutrisi. Sebaiknya teman-teman bisa pilih buah atau snack-snack yang lebih rendah kalori lagi. Nah, makan malam ini juga mempengaruhi penurunan atau proses diet kita. Nah, tips yang keempat yaitu perbanyak aktivitas, minum air putih yang cukup, dan berolahraga secara rutin. Karena apa? Karena saat kita tubuh dehidrasi, tentu hormon lapar kita meningkat ya, air aja kurang, jadi kita pengen makan, comot sana sini. Nah, perbanyak aktivitas sesuai balance gitu antara kalori masuk dengan kalori yang keluar. Kalau saat sarapan pagi nasi, terus sarapan paginya ada mie instan, terus sarapan paginya kopi, teh manis, gorengan, kalau habis itu kita mageran, nggak gerak, tentu menumpuk ya, nggak dibakar jadi energi. Sebaiknya kita perbanyak aktivitas di pagi hari dan juga berolahraga secara rutin. Nah, olahraga ini bukan hanya untuk saat diet, olahraga bukan hanya untuk mengecilkan perut, olahraga bukan hanya untuk langsing, melainkan untuk kebugaran dan kesehatan tubuh. Sebaiknya teman-teman melakukan olahraga secara rutin, gak harus berjam-jam kok. Saya aja dulu saat 78 kilo itu kan punya penyakit asma ya, gak mungkin saya harus olahraga yang loncat-loncat, olahraga yang angkat beban, enggak. Saya olahraga jalan santai, olahraga ya pilih yang yoga atau olahraga yang menurut saya itu bisa saya lakukan. Karena kalau dipaksakan tentu tubuh kita menolak, tubuh kita sakit-sakit, lelah. Nah, tips yang terakhir, dietlah secara sabar, dietlah mengikuti proses, dietlah secara konsisten. Nah, diet itu bukan hanya soal penurunan berat badan secara drastis atau cepat. Pilihlah diet yang ternyaman untuk teman-teman. Pilihlah diet yang teman-teman bisa lakukan untuk jangka panjang. Gak masalah, bukan hanya dari sarapan paginya yang membuat tubuh kita itu gendut, melainkan pola kebiasaan dan gaya hidup kita sehari-hari. Bisa dari aktivitas, bisa dari apa yang kita makan, bisa dari volume makan kita. Jadi teman-teman harus evaluasi lagi bagaimana pola hidup dan gaya hidup teman-teman saat ini. Apakah sudah aktif beraktivitas? Apakah pola makannya sudah diatur dengan prinsip defisit kalori? Dan kesimpulannya, saat diet mau sarapan pagi nasi putih boleh-boleh aja. Dan dalam diet nasi putih bukan penyebab kegemukan, melainkan pola kebiasaan kita yang makan berlebihan. Berhasil atau tidaknya diet atau penurunan berat badan kita itu dilihat dari pengaturan pola makan kita dalam sehari, berapa banyak aktivitas fisik kita, dan seberapa rutinkah kita berolahraga. Dan yang paling utama adalah seberapa konsisten dan sabarnya kita dalam menjalani pola hidup sehat. So, teman-teman semangat terus untuk menjalani pola hidup sehat. Semoga berat badannya turun, semoga kesehatannya terus meningkat, dan berhasil dietnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komentarnya ya. Share juga ke teman-teman kalian semua. See you next time video. Dah. Assalamualaikum semuanya.